Hai, halo. Perkenalkan aku Irma. Aku sering bikin video tentang kerja di Batam, belajar bahasa Inggris, dan random useful video lainnya. Sejujurnya aku akan membahas dua aplikasi paling bermanfaat di hidup aku dalam belajar bahasa Inggris. Dua aplikasi ini aku udah pakai udah lama. Ada salah satu aplikasinya aku udah pakai setahun lebih mungkin ya, terus satu lagi udah beberapa bulan, dan aku udah ngerasain experience-nya. Itulah kenapa aku bisa bikin video ini. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang sangat penting ya sekarang kalau kita mau mengembangkan karir, mau cari kerja. Bagi fresh graduate yang mungkin nonton video kali ini, dan juga bahasa Inggris yang maksud aku di sini adalah bahasa Inggris yang applicable, yang memang bisa kita praktekkan, yang conversation bahasa Inggrisnya menurutku kita harus banget belajar gitu. Bagi kalian yang mungkin baru harus belajar, yang udah bisa harus tetap improve. Aplikasi ini menurutku sangat affordable karena gratis banget. Siapa yang nggak suka gratis? Terus juga mudah digunakan, dan juga teman-temannya friendly, juga sangat membantu dalam proses journey belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu aplikasi Fondy. Mungkin kalian pernah lihat atau baru pertama kali lihat. Untuk kalian yang baru tahu, aku introduce dulu ya. Aplikasi ini sebenarnya developernya itu orang Jepang, namanya Tatsuki Isogama ya. Aplikasi ini keren banget. Itu kenapa? Karena dia konsepnya itu adalah aplikasi yang berbentuk avatar. Jadi kita bisa bikin avatar kita sendiri. Kalau kalian pernah main The Sims, mungkin seperti itu ya. Kita bisa nge-create avatar kita sendiri dan mulai ngomong sama teman-teman kita yang lain. Dan konsepnya itu sangat keren banget. Oh my god, I was so amazed with this app, karena pertama kali aku masuk tuh kayak out of the box. Aku belum pernah coba aplikasi seperti ini. Dimana konsep itu seperti kita tinggal di suatu kota, jadi ada rumahnya, kita bisa pilih rumahnya, terus juga ada plaza, kalau kalian bisa ngomong-ngomong di plaza, terus juga ada tempat-tempat lain kalian bisa explore yang seperti taman dan juga yang lainnya gitu. Dan yang paling keren, ini sangat welcoming banget untuk yang baru belajar, para beginner yang pengen langsung apply bahasa Inggrisnya, langsung praktek gitu ya. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk coba ini. Di semua kalangan kita bisa ngerasa sense untuk bertemannya, sense untuk kayak bisa ngerasa kayak keluarganya, itu besar banget di sini. Kita ketemu banyak orang, kita kenal satu sama lain. Contohnya waktu itu aku pernah ketemu sama Yumi itu adalah staff dari Fondy. Dia staff di kantor Fondy, dan dia juga main Fondy itu. Nah, pengalaman yang paling berkesan waktu itu, Yumi ngajak aku untuk ikut kelas Jepang language gitu. Nah, jam 7 kita kumpul di satu area di Fondy. Kalau nggak salah waktu itu kita di taman, dan aku nggak expectnya itu ternyata dia juga invite teman-teman yang dari Jepang lainnya. Kayak rame-rame di sana. Aku pikir itu orang Indonesia aja ya, teman-teman yang satu yang user Indonesia gitu, yang pengen belajar bahasa Jepang sama dia. Ternyata enggak, dia invite semua teman-teman dia yang dia tahu main Fondy, orang-orang Jepang gitu. Terus mereka ngajarin kita nih untuk belajar bahasa Jepang. Di sana kita belajar konnichiwa, watashi wa Irma desu, kayak gitu ya. Kita belajar basic, dan it was so incredible. I like it so much. Dan juga kayak semuanya pada welcome, semuanya pada ramah, semuanya pada, kalau kita user baru itu semua misalnya di-introduce sama mereka. Dan juga aplikasi ini masih developing gitu teman-teman. Jadi mereka memang masih menggait banyak customer, mungkin masih mencari banyak users, dan juga beberapa tempat di aplikasi ini masih mereka developing. Jadi kemarin tuh aku pernah mainin pas awal-awal, dan kemarin aku buka lagi, mainin lagi, ternyata udah banyak perubahan gitu. Ternyata memang mereka sudah mendevelop beberapa hal item di dalamnya. Kalau kalian belum coba, aku rekomendasiin untuk coba, karena menurutku aplikasi ini sangat welcoming banget untuk beginner. Kalian akan ketemu banyak orang-orang Asia dan juga orang Indonesia, banyak banget gitu.
kalian bisa belajar bahasa Inggris bareng-bareng, karena aku tahu hal yang paling sulit untuk belajar bahasa Inggris adalah mencari teman untuk bisa ngomong bahasa Inggris setiap hari dan gratis. This is the solution. Oh, dan pengalaman menarik lainnya yang aku temukan di Fondi, ini Fondi banyak cerita ya. Itu aku ketemu salah satu orang Jepang, namanya itu Megu, cewek ya. Dan kalian tahu umurnya itu udah sekitar 60-70 tahun, dan she still want to learn English. Bayangin, aku nanya kayak, why do you want to learn English? Dan dia bilang, I want to learn English because I want to improve my skills and learn a new culture from another person. Aku ketemu nih ketemu seorang, bisa kita bilang grandma ya, dia sangat bersemangat banget untuk belajar. Yang kedua, aplikasi kedua ini gak kalah serunya, namanya HiLocal. Aku tahu aplikasi ini itu dari teman Fondi lainnya. Pertama kali aku pakai aplikasi HiLocal ini, aku ngerasa underestimate. Jujur banget aku ngerasa underestimate. Karena bahasa Inggris aku gak begitu bagus, skill conversationnya gak bagus, tapi aku tiba-tiba ketemu sekelas karena di HiLocal juga mereka banyak kelas gitu ya, sekelas sama teman-teman yang lebih heterogen. Maksud aku lebih heterogen tuh dari banyak banget negara, dari India, dari daerah-daerah Afrika sana, terus dari Arab Saudi, kadang juga bisa ketemu dari Jepang, Korea kayak gitu ya. Nah, karena terlalu heterogen, aku ngerasa kayak aku sangat jauh dari mereka bahasa Inggrisnya gitu. Jadi aku ngerasa underestimate. Aku ngerasa kayak Fondi is my comfortable place. Jadi aku balik ke Fondi terus gitu, ke Fondi terus. Aku ngerasa di Fondi aku udah nyaman banget gitu. Tapi aku waktu itu men-challenge diri aku, coba Irma kalau bisa di HiLocal bisa nggak nyamanin diri gitu, dengan orang yang lebih heterogen, dengan orang yang mungkin di HiLocal itu pembahasannya lebih berat lagi. Mereka belajar tentang isu agama, isu ras, terus juga culture gitu ya. Yang mungkin aku belum dapat banyak topik di sana, aku belum explore sebanyak itu vocabnya, dan orang-orangnya itu cukup kritis gitu. Mungkin ya yang main itu setara kuliahan ke atas gitu umurnya kali. Jadi pembahasannya agak berat. Dan juga mereka juga punya banyak kelas. Kalian mau ikut kelas apa gitu, nanti teachernya akan ngajarin, kalian bisa ngomong langsung sama teachernya satu-satu. Dan yang paling penting lagi, aplikasi ini juga gratis dan kalian gak perlu nunjukin muka kalian, hanya semacam kayak kalau kalian tahu dulu Twitter punya apa sih namanya, apa ya, aplikasi yang cuma suaranya doang, kayak cuma profile doang, aku gak tahu, lupa namanya, seperti itu. Jadi kita hanya berkomunikasi dari mulut, dari pembicaraan aja tanpa melihat orangnya. Tapi menurut aku HiLocal is the best app for me to improve my English. Of course, I can meet a lot of people dari berbagai macam negara. Kita bisa bertukar satu sama lain culture dan bahasa yang mungkin culture yang mungkin kita nggak pernah tahu sebelumnya ya, dan enaknya kita bisa langsung direct ke mereka gitu. Walaupun kopnya lebih besar, maksud aku kayak orangnya lebih heterogen, orangnya lebih banyak. Aku nggak ngerasain kayak seintim di Fondi, aku nggak ngerasain se-family di Fondi gitu. Tapi ya aku ngerasa HiLocal is the best place for me to improve my English, karena aku bisa belajar berpikir kritis, mungkin bisa belajar dari pembicaraan yang udah kita lakukan. Karena aku beberapa kali ketemu teman-teman dari Korea dan juga dari Taiwan, dan aku ngerasa kayak wow, strangers juga bisa baik gitu ya. Maksudnya baik di dalam sini tuh mereka bisa ngajarin kita beberapa hal yang mungkin useful, yang mungkin membuka insight lain di pikiran kita gitu. Aku share beberapa pengalaman aku waktu itu. Aku lagi belajar bahasa Mandarin, dan karena seperti yang kita tahu ya, Mandarin itu sulit banget. Walaupun aku pernah ngambil course, tapi kayak wow, terlalu basic, terlalu susah, karena gimana, pelik gitu ya.
Nah, aku coba iseng cari belajar Mandarin di HiLocal. Nah, di HiLocal itu kalian juga bisa belajar beberapa bahasa gitu. Bahasa Korea, Tagalog, dan Indonesia users juga banyak di sana. Jadi tenang aja, kalian akan tetap ketemu orang Indo kok. Nah, aku belajar Mandarin dari nol. Mereka buka table gitu ya, tetapi tablenya mereka langsung ngomong bahasa Mandarin gitu. Mungkin orang Vietnam, orang Filipina, orang China itu sendiri, atau orang Taiwan gitu. Nah, pas aku masuk table, mereka sangat welcome gitu, sangat welcoming aku, walaupun mereka mungkin level bahasa Mandarinnya udah bagus, sudah berapa gitu. Tapi karena orang baru, aku bilang kayak I'm a new learner, terus kayak aku baru belajar bahasa Mandarin dan perlu temen untuk belajar bahasa Mandarin. Mereka ngajarin aku dari basic, cara ngomong wo ai ni. Mereka ajarin tonnya, mereka ajarin kenapa tulisan Mandarinnya bisa begitu, dan oh my god, it was the best part. Like, people are so nice gitu. Kita memang dapat goal untuk belajar itu yang mungkin kalau kita bayar gitu di luar sana itu bayarannya akan mahal. Kita akan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk belajar itu, dan kita dapat cuma-cuma dari aplikasi ini. That's thanks to God untuk udah ngirim orang-orang yang bisa bikin aplikasi yang bisa connect kita ke dunia luar ini. Itu sih yang kayak pengalaman aku yang bikin aku ngerasa kayak wow, bahasa Inggris aku bisa improve banget ya dengan selalu berusaha untuk belajar dan praktis setiap hari, dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang bisa aku akses di rumah hanya dengan internet dan gratis. Kayak belajar bahasa Inggris di zaman sekarang tuh kayak udah oh my god, udah kayak mudah dan mudah diakses. Gak perlu keluar negeri, nggak perlu banyak effort gitu. Kita udah bisa langsung komunikasi sama orang luar gitu. Udah bisa saling tukar culture, tukar segala macam. Kalian harus coba, bukan sponsorship sekali lagi, bukan sama sekali. YouTube ini belum di monetize. Terus cuman mau share, mana tahu kalian juga bisa nemu experience yang baru dari belajar di aplikasi ini kayak aku. Dan juga semoga kalian bisa tetap bertumbuh ya, kita sama-sama tetap bertumbuh, tetap improve diri kita dari berbagai hal. Aku seneng banget bikin video ini, kayak emosional banget, pengen kasih tahu kalian. Semoga yang nonton bisa dapat manfaat dan juga bisa secepatnya improve bahasa Inggris. Kalau kalian nonton ini karena pengen belajar bahasa Inggris, dan juga terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.